Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 12 yang minggu lalu kita mempelajari tentang ukuran letak. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya ukuran penyebaran. Nah, kalau dulu kita belajar tentang ukuran pemusatan sebelum ukuran letak, maka kita coba lihat gambaran data yang berikut ini. Kalau misalnya dalam tabel ini ukuran atau nilai data di sumbu mendatar ini, dan ke atasnya adalah frekuensi. Kemudian setelah dikumpulkan sebuah data, kalau digambar muncullah data yang seperti ini grafiknya, itu sebagai data 1, kemudian data 2 yang berwarna agak coklat ini, kemudian berikutnya data 3 yang grafiknya berwarna biru. Nah, untuk 3 macam data seperti ini, kalau kita hanya menghitung mengenai pemusatan, maka 3 macam data ini nanti mencapai rata-rata yang hampir sama di sini, terpusat, karena terpusat hanya di sini. Meskipun ini penyebaran datanya berbeda. Kalau data 1 itu mulai dari X1, data 2 mulai dari X2, data 3 mulai X3, sedangkan tengah-tengahnya yang sama-sama dilalui adalah X4, dan berikutnya diakhiri data 3 itu dengan X5, kemudian data kedua dengan X6, dan data pertama dengan X7. Nah, di sini terletak 3 macam data ini yang digambarkan oleh 3 macam grafik ini. Terpusatnya sama di X4, tapi penyebarannya berbeda. Kalau data 1 dari X1 sampai X7, kalau data 2 itu dari X2 sampai X6, tapi kalau data 3 itu dari X3 sampai X5. Nah, inilah makanya perlunya sebuah ukuran penyebaran suatu data. Nah, ini nanti akan diterjemahkan menjadi ukuran statistik suatu data yang namanya ukuran penyebaran. Ada beberapa macam ukuran penyebaran, yaitu yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan itu menunjukkan data yang terbesar dikurangi data terkecil. Jadi nanti meluasnya data dari mana ke mana tertampak di sini. Kalau data terbesar kita kurangi dengan data yang terkecil. Nah, berarti jangkauan kalau kita simpulkan dengan J, maka XN atau data ke N atau data terakhir dikurangi data pertama atau X0 kalau data itu sudah diurutkan. Atau dengan kata lain ini tadi, data terbesar dikurangi data yang terkecil. Kemudian jangkauan kuartil atau yang namanya nama lainnya hamparan, itu adalah selisih kuartil 3. Nah, ini kemarin kita sudah menghitung kuartil, dikurangi kuartil 1, itu dinamakan dengan hamparan atau disingkat dengan H. Kemudian ada lagi jangkauan semi antar kuartil atau yang disebut juga simpangan kuartil, yaitu setengahnya dari hamparan tadi, disimpulkan dengan Q_D, setengah dari selisih Q3 dikurangi Q1, atau dengan kata lain setengah dari hamparan ini. Kemudian hamparan ini sering digunakan orang untuk menentukan data liar atau pencilan. Data kalau terlalu jauh dari sekumpulan data kebanyakan, maka nanti disebut dengan data liar atau data pencilan. Nah, tolak ukurnya adalah dengan menggunakan statistik H ini atau hamparan ini. Nah, yang sering digunakan itu kalau data lebih kecil dari Q1 tadi, kuartil 1 dikurangi 1,5 hamparan, maka itu dikategorikan data pencilan bawah. Kalau data itu lebih dari Q3 ditambah 1,5 hamparan,
maka itu disebut dengan data pencilan yang bagian atas atau yang lebih besar dari data kebanyakan. Nah, itu adalah hamparan. Berikutnya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu kalau definisinya sih seperti ini, yaitu masing-masing data itu nanti dicari jauh dekatnya dengan rata-ratanya. Nah, kemudian penyimpangan atau jauh dekatnya dengan rata-rata ini disebut simpangan data itu terhadap rata-rata. Nah, itu pengertian daripada simpangan rata-rata. Nah, ini nanti semua data dihitung simpangannya dengan rata-rata berapa, kemudian nanti dibagi dengan banyaknya data itu. Maka itulah diperoleh dengan simpangan rata-rata. Lebih jelasnya nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, ini XI itu adalah nilai data, FI itu adalah frekuensi tiap nilai. Artinya kalau nilai data 5, berarti di sini 5-nya itu sebanyak berapa? Nah, itu kalikan 5 begitu. Sedangkan N ini banyaknya data. Kemudian langsung kita ke contoh soal. Nah, ini misalnya data 356897665 ini kita diminta mencari jangkauan hamparan simpangan kuartil simpangan rata-rata. Nah, untuk ini soal B dulu, datanya seperti ini. Diminta untuk menghitung jangkauan hamparan simpangan kuartil dan simpangan rata-rata. Kita mulai dari yang A dulu. Kalau jangkauan itu berarti data untuk ini kita pilah dulu. Data terbesarnya adalah dari sekian ini berarti 9. Data terkecilnya 3. Nah, berarti jangkauannya adalah data terbesar dikurangi data yang terkecil, yaitu 9 ini dikurangi dengan 3 ketemunya 6. Maka jangkauan dari data ini adalah 6. Dan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar itu panjangnya adalah 6. Kemudian hamparan itu adalah selisih kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Karena ini memerlukan kuartil, berarti kita menghitung kuartil dari sekelompok data ini dulu. Nah, langkah pertama mencari kuartil diurutkan menjadi seperti ini: 3, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9. Kalau sudah diurutkan, ini kita hitung banyaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti untuk menentukan kuartil 1 dan kuartil 3, kita membagi data ini menjadi 2 bagian dulu. Kalau ini 10 berarti di sebelah kiri 5, di sebelah kanan 5. Nah, berarti data mediannya atau pembagi duanya, karena ini 10, berarti setengahnya dari 10 tambah 1 atau 5,5. Itu artinya median atau kuartil 2 dari data ini adalah selisih tengah-tengahnya antara data ke-5 dan ke-6, sehingga menghitungnya X5 ditambah X6 dibagi 2. Nah, kebetulan 1, 2, 3, 4, 5 nya 6 dan data ke-6 nya juga 6, maka ini menjadi 6 tambah 6 dibagi 2, hasilnya ya 6. Nah, itu Q2 nya. Nah, kalau Q2 nya sudah kita temukan di sini, maka separuhnya ini kita ambil tengah-tengahnya juga, kita dapatkan Q1, dan separuh atas kita tentukan tengah-tengahnya juga, nanti kita dapatkan Q3. Maka ini karena yang setengahnya ini adalah ganjil, maka mudah kita lihat ini 5, berarti yang tengah-tengahnya ini sebagai Q1. Yang sebelah kanan juga tinggal 5, maka tengah-tengahnya ini adalah 5, berarti yang ini ya 5, berarti tengah-tengahnya 7. Nah, sehingga Q1 nya 5, Q3 nya atau data ke-8 nya itu adalah 7, sehingga hamparannya adalah Q3 dikurangi Q1, yaitu 7 dikurangi 5, yaitu 2. Nah, berarti simpangan kuartilnya tinggal setengahnya aja, berarti setengahnya 2, yaitu 1. Itu untuk
data pertama ini. Oh ya, ini baru ke simpangan kuartil. Lalu simpangan rata-ratanya. Untuk simpangan rata-rata dihitung dulu rata-rata dari data ini. Nah, kalau datanya tunggal sedikit seperti ini ya dijumlahkan aja dibagi banyaknya data, yaitu 10. Ini jumlahkan, itu ketemunya 60 dibagi 10, hasilnya 6. Nah, maka simpangan rata-ratanya adalah masing-masing ini dicari simpangannya. Karena ini rata-ratanya 6, ini 3 dikurangi 6, 5 kurangi 6, kemudian ini ngikuti yang sudah diurutkannya aja, 5 kurangi 6 dan seterusnya, ini sampai yang terakhir 9 kurangi 6. Nah, ini diberi tanda tanda mutlak. Ini berarti negatif ataupun positif, hasilnya adalah positif. Sehingga ini 3, ini 1, kemudian ini 1 dan seterusnya, yang terakhir 9 kurangi 3, 3. Jadi meskipun pengurangan ini hasilnya negatif atau positif, tapi karena diberi tanda harga mutlak maka nilainya jadi positif begitu. Nah, ini dijumlahkan ketemunya adalah 12 dibagi 10 itu 1,2. Itulah simpangan rata-rata dari data ini. Nah, selesai untuk yang A. Kita beranjak ke yang B. Untuk yang B kita perlu, karena nanti akan mencari rata-rata, data tadi kita lengkapi dengan kolom-kolom yang lain. Kalau tadi hanya 2 kolom ini, maka kita lengkapi dengan F kali X, kemudian atau frekuensi kali nilai data, kemudian frekuensi kumulatif, kemudian ini simpangannya. Nah, gitu. Nah, sedikit demi sedikit marilah kita bahas mengenai jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, data terbesarnya di sini sudah kelihatan. Ini kan artinya yang nilainya 3 sebanyak 3, yang nilainya 4 sebanyak 4, yang nilainya 5 sebanyak 7 dan seterusnya. Yang nilainya 8 sebanyak 6, yang nilainya 9 sebanyak 1. Berarti yang terbesar adalah 9. Yang terkecil adalah 3. Maka ya jangkauannya adalah 9 dikurangi 3, yaitu 6. Kemudian hamparannya Q3 dikurangi Q1. Nah, ini kita ngitung Q1 dan Q3 nya dulu. Q1 karena ini jumlah banyaknya data 40, maka karena ini datanya tunggal, kita hitung pakai ini 40 plus 1 dibagi 4 itu adalah 10/4. Itu artinya datanya diantara data ke-10 dan ke-11 gitu maksudnya. Nah, kita lihat di frekuensi kumulatif. Ini data pertama sampai ketiga di kelas di nilainya 3. Data ke-4 sampai ke-7 itu nilainya 4. Data ke-8 sampai ke-14 nilainya 5. Berarti data ke-10 dan ke-11 berada di sini dan nilainya sama-sama 5. Berarti inilah sebagai Q1-nya begitu. Kemudian Q3 berarti 40 tambah 1 tadi dikalikan 3/4, yaitu 30,75. Maka kita lihat di sini data ke-24 ada di atau bernilai 6, maka data ke-25 sampai ke-33 bernilai 7, sehingga data ke-30, 31 itu nilainya di sini yaitu 7. Berarti Q3-nya ini bernilai 7. Nah, Q1 sudah ada, Q3 sudah ada, berarti kita bisa menghitung hamparan Q3 dikurangi Q1 yaitu 2. Simpangan kuartilnya ya setengahnya dari hamparan ini, yaitu setengah kali 2 yaitu 1. Kemudian simpangan rata-rata kita hitung rata-ratanya dulu. Makanya ini ditambahkan kolom F kali X. Kita hitung F kali X ini, 2 kolom pertama ini dikalikan 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 7 35, 6 kali 10 60 dan seterusnya, 8 kali 6 48 dan seterusnya. Nah, ini setelah dijumlah itu ketemunya ternyata 240. Nah, rata-rata itu jumlah F kali X ini, yang F kali X ini dijumlah 240 dibagi jumlah F yaitu
yang kolom kedua ini 40, sehingga 240 dibagi 40 yaitu 6, pas kebetulan ya, memang dibuat betul 6 tepat. Nah, karena rata-ratanya 6, maka ini dicari simpangannya, kolom simpangan. Ini dari sini ya, simpangan itu yang ini. 3 dikurangi rata-ratanya 6, dikurangi semua 6. 3 kurangi 6 min 3, maka simpangannya 3. Jadi ambil positif. 4 dikurangi 6, ini yang ini ya, bukan yang kuning ini. 4, supaya enggak ini kuningnya saya hilangi. 4 dikurangi 6 2, 5 dikurangi 6 1, 6 kurangi 6 0, 7 kurangi 6 1, 8 kurangi 6 2, dan seterusnya. 9 kurangi 6 3. Nah, ini nilai mutlaknya, jadi semua hasilnya adalah positif. Nah, kemudian untuk berikutnya kita akan mengalihkan ini, masing-masing simpangannya ini dikalikan dengan frekuensinya, sehingga kita buat kolom berikutnya F kali simpangannya, sehingga ini 3 kali 3 9, ini 4 kali 2 8, 7 kali 1 7, 10 kali 0 ya 0, 9 kali 1 9, 6 kali 2 12, dan 1 kali 3 adalah 3. Kemudian ini di jumlah berapa jumlahnya, 48. Nah, maka simpangan rata-ratanya adalah, rumusnya tadi nggak dicantumkan sini ya, rumusnya ini jumlahnya ini dibagi dengan jumlahnya ini F, jadi atau 1/40, ini 1/40 1/n nya atau 1/, jumlah F dikalikan dengan jumlah F kali simpangan. Nah, ini sehingga 1/40 kali 48, begitu hasilnya 1,2. Nah, begitu. Kemudian beranjak ke nomor 2. Berarti ada contoh berikutnya nomor 2 yang berkaitan dengan data yang berkelompok. Nah, seperti ini. Kalau tadi datanya di sini satu macam, berarti hanya data tunggal maksudnya. Kalau ini berkelompok, jadi data yang nilainya 1 sampai 5 itu 2. Kalau sudah dibuat begini ya kita nggak tahu 2 itu nilainya berapa saja. Ya, ini kita anggap merata. 6 sampai 10 5, 11 sampai 15 6, dan seterusnya. Seperti ini. Kita diminta menghitung jangkauan hamparan simpangan kuartil dan simpangan rata-rata dari data-data ini. Nah, jangkauan itu adalah data terbesar. Nah, kalau di data berkelompok ini yang terbesar ini tepi yang paling atas, data yang terbesarnya, yang terkecil adalah tepi bawah yang paling bawah ini. Nah, sehingga diperoleh ini 30,5 dikurangi ini setengah, yaitu 30. Itu jangkauan dari data ini. Kemudian hamparan, berarti kita ngitung kuartil dulu, berarti perlu menambahi kolom frekuensi kumulatif. Nah, kita buat baru lagi di sini dengan ada penambahan frekuensi kumulatif seperti ini. Masih ingat kumulatif yang ini sama dengan di kiri, sama dengan di F, tapi yang bawahnya itu yang ini ditambahi dengan 5. Bawahnya lagi 7 ini tambahi dengan 6. Bawahnya lagi 13 kurangi 15. Ditambah, bukan dikurangi. 13 tambah 15, dan berikutnya 28 tambah 8, dan berikutnya lagi 36 tambah 4. Begitu frekuensi kumulatif, kalau ada yang lupa. Kemudian Q3, karena ini jumlahnya 40, berarti Q3-nya adalah data ke-30. Nah, ini bedanya kalau data berkelompok, ini 40-nya ini tidak kita tambahi 1. Langsung aja 3/4 dari 40 itu adalah 30. Artinya Q3 itu adalah data ke-30. Berarti kalau kita melihat frekuensi kumulatifnya ini 30 itu ada di sini. Ini 28-nya sampai di sini, berarti 29 sampai 36 di sini,
berarti data ke-30 adanya di sini atau di kelas 21 sampai 25 ini. Nah, untuk penggunaan rumusnya kita langsung saja, nggak seperti yang pertama dulu. Jadi langsung dimasukkan ke sini. Itu batas bawahnya 20,5, kemudian ini N-nya nanti 40, FK-nya adalah di atasnya ini 28, F kuartilnya adalah 8 dan P-nya adalah 5, ini selisihnya. Nah, langsung begitu maksudnya. Nah, ini kita hitung 30 dikurangi 28 itu adalah 2, kalikan 5 10. Nah, ini kalau kita hitung 10 bagi 8 itu 1,25, maka hasilnya ya begitu 21,75 itu untuk Q3 nya. Sedangkan untuk Q2 nya tinggal ganti ini I nya dengan Q1, ini ganti 1. Q1 nya itu datanya ke 40 bagi 4, 40 bagi 4 ya ke 10, berarti data ke 8 sampai 13 nya di sini, berarti 10 nya di sini kelasnya. Maka batasnya ini makanya pakai 10,5. Kemudian ini setengah seperempatnya 40, 10. FK nya pakai 7. Kelasnya bukan kelas, ini frekuensi di kelas kuartil 1 6, dan ini adalah panjang kelas. Nah, itu kalau dihitung ketemunya 13, sehingga hamparannya Q3 dikurangi Q1 21,75 kurangi 13, ketemunya adalah 8,75. Nah, berarti untuk simpangan kuartilnya ya tinggal setengahnya, yaitu setengahnya 8,75, yaitu 4,375. Kalau mau diambil dua angka belakang koma ya berarti 4,38. Nah, itu contoh perhitungan jangkauan hamparan simpangan kuartil maupun simpangan rata-rata untuk data yang berkelompok. Nah, berikutnya adalah simpangan rata-rata tadi belum ya? Oh iya, ini baru ya, sampai ini baru sampingan kuartil, simpangan rata-ratanya belum dihitung. Nah, berikutnya ini simpangan rata-rata, perlu ditambah tabel, kan mencari rata-rata dulu, berarti perlu tambah ini XI nya atau titik tengahnya kita buat dulu, kemudian dikalikan dengan frekuensinya ini, maka kita dapatkan yang seperti itu. Kemudian ini kita jumlah untuk mencari rata-rata menjadi 690, sedangkan jumlah frekuensinya itu adalah 40, maka rata-ratanya adalah jumlahnya ini dibagi dengan jumlahnya F, yaitu ketemunya 17,25. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata kita buatkan kolom simpangan, kemudian nanti kolom simpangan itu dikalikan dengan frekuensi ini, dikalikan dengan ini, sehingga karena ini rata-ratanya 17,25, di sini dari mana 14,25, itu XI nya ini yang dihitung, dikurangi dengan 17,25, atau dibalik, karena ini diambil positif, 17,25 dikurangi 3, itu ketemunya 14,25. Kemudian 17,5 dikurangi 8, ketemunya adalah 9,25, dan seterusnya. Untuk yang lebih dari ini 18 dikurangi 17,25 itu 0,75, begitu seterusnya. Nah, simpangannya ini nanti dikalikan, untuk mengisi kolom yang sebelah kanan dikalikan dengan frekuensi ini, 2 kali 14,25 yaitu 28,5, 9,25 kali 5 berarti 45 tambah 1, nah 46,25, begitu seterusnya. Nah, ini dijumlah nanti ketemunya ini 205. Maka apa ini? Menghitung simpangan rata-rata, karena ini sudah sampai ke simpangan, yaitu set per N kali jumlah F kali simpangan, F kali simpangan jumlahnya ini, yaitu 200,5, kalikan seper N, N nya 40, berarti menjadi seper 40 kali 200,5, ketemunya adalah 5,5
Kalau mau diambil dua angka belakang koma 5,01. Nah, itulah contoh untuk perhitungan simpangan rata-rata untuk tabel distribusi frekuensi yang datanya berkelompok begini. Nah, berikutnya adalah giliran kalian mengerjakan soal latihan ini menentukan rataan hitung. Ini sudah diperintah di sini karena mau menghitung simpangan rata-rata, diperintah menghitung rataannya dulu atau rata-rata dulu, baru nanti dicari simpangan rata-ratanya. Untuk nomor 2 ya sama, hanya ini bentuk tabel. Nomor 2B juga begitu. Nomor 3, nah ini baru datanya yang berkelompok, diminta untuk nyari rataan hitung, simpangan rata-rata, dan simpangan kuartil. Nah, berarti untuk nomor 3 nanti nyari kuartilnya dulu, karena di sini ada simpangan kuartil. Nomor 3B juga begitu. Nomor 4, nah ini hanya datanya bukan bentuk tabel tapi bentuk histogram. Jangan salah baca histogram. Ini untuk kelas pertama frekuensinya 4, kelas kedua frekuensinya 8, kelas ketiga frekuensinya 24, kelas berikutnya ini berapa? 18. Nah, kelas yang ini titik tengahnya 33 ini di tengahnya 16 pas. Nah, yang ini yang kelas terakhir ini di tengahnya antara 4 dan 5, berarti ini antara 4 dan 6 berarti 5. Ini frekuensinya 5 ya. Jangan ini dianggap 6 ini, karena di tengah-tengahnya antara 4 dan 6 begitu. Nah, itu silahkan kalian manfaatkan soal ini untuk melatih pemahaman kalian tentang tadi itu jangkauan, simpangan kuartil, kemudian simpangan rata-rata. Selamat memahami, selamat berlatih. Semoga kalian diberikan kemudahan sehingga bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kalian pelajari dalam permasalahan yang ada maupun nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semoga kalian dimudahkan untuk menguasai ilmu-ilmu itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.